Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabati di channel PCPMI Kabupaten Kuningan. Dalam acara 1 jam bersama Mantum demisioner Ketua Umum PCPMI Kabupaten Kuningan telah hadir di samping saya Ketua Umum PCPMI Kabupaten Kuningan pada tahun 2003 2008 asli pada angkatan 2008 sahabat Feby Nurjaman. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Jadi sahabat-sahabati, di samping saya sudah ada mantan ketum yang akan berbicara atau ngobrol-ngobrol dengan saya terkait banyak hal. Yang paling penting kita akan mencuri ilmunya terkait bagaimana cara beliau mengelola PMII pada kepengurusannya dan juga bagaimana caranya beliau ini sukses setelah pasca dari PMII. Itu yang akan kita gali. Nah, pertanyaan pertama mungkin langsung saja. Jadi APB ini sering dipanggil Abulu ya? Iya. Mungkin itu pertanyaan pertama dulu. Kenapa dipanggil Bulu? Awal dipanggil Bulu itu pertama itu yang manggil itu kalau nggak salah itu sahabat Eka. Sahabat Eka. Iya. Itu satu tingkatan atas dari saya. Pertama itu pas malu juga sih sebenarnya. Kebetulan dipanggil Bulu itu pas waktu saya keluar dari kamar mandi. Intinya pas keluar dari kamar mandi dia lihat dada saya ada bulunya, perut saya ada bulunya, baru itu dipanggil. Itu pertama kali itu dipanggil oleh sama sahabat Eka. Oh, gitu. Jadi panggilannya Bulu. Dan tapi berarti pas di PMI ya? Pas di PMI. Pas di PMI. Jadi kayak Roma Irama sama-sama. Justru Eka juga sebenarnya dulu itu dia kan orang Sumedang. Oh. Jadi saya panggil juga dia panggilannya Tahu itu sampai sekarang. Kalau ketemu di Kuningan atau ngumpul bareng sama sahabat-sahabati alumni PMII itu Kuningan pasti ya nama panggilan bukan nama pribadi gitu kan. Nama panggilan biasa itu. Kalau sama Mas Suri panggil Gonjes. Berarti itu panggilan Mas Suri Gonjes juga di angkatan iya Abulu dulu. Ya itu pas waktu kita bareng-bareng di sekret seperti itulah gitu kan. Sahabat Sobarudin itu panggil Obay juga kan gitu. Banyak nickname ternyata pada waktu angkatan Abulu ini. Nah, itu adalah sekilas. Sekarang kesibukannya lagi apa nih? Kalau kesibukan ya di rumah. Ngapain di rumah? Instruksi dari pemerintah. Gitu. Oh ya, itu kan untuk sekarang. Itu kan kegiatannya lah. Kalau kegiatan ya kita kebetulan saya di pendamping PKH juga. Kebetulan saya ya sambil belajar sambil menggali tentang sosial di masyarakat ya. Alhamdulillah itu kan saya bekerja di PKH program Keluarga Harapan di bawah naungan Kementerian Sosial kan gitu. Kebetulan banyak manfaatnya itu bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat gitu. Seperti itu. Banyak juga hal-hal positif dan hal-hal negatifnya juga banyak gitu kan. Keluh kesah segala macam juga banyak lah. Itu sebenarnya kalau orang lapangan nggak perlu dibicarakan lah itu. Daripada kita duduk di kantoran lebih baik kita di lapangan gitu. Kalau kita boring atau apa kan kita bisa cuci mata kan gitu. Lihat pemandangan tapi bukan pemandangan berbentuk apalah gitu kan. Kalau saya kan daerah Selah Jambe kan
pemandangannya kan benar. itu lumayan indah itu kan, Iya, banyak iya. curug, banyak apa Masih asli lah ya, pesawahan, hutan-hutan itu kan jadi enak lah gitu. Bukan masalah cewek terus gitu. Tapi itu di program PKA itu emang apa passionnya di sosial gitu. Ya, sosial gitu. Kita menampingi program bantuan dari pemerintah itu yang punya komponen anak sekolah, ibu hamil, itu kan seperti itu, terus disabilitas, lansia itu. Jadi tiap bulan itu kita mengadakan pertemuan-pertemuan dengan ibu-ibu. Banyak kan ibu-ibu, gitu kan. Soalnya bapak-bapaknya sedikit kan gitu. Jadi ibu-ibu ya ada ya udah yang janda masih Muda tapi muda tapi kita lihat perekonomian mereka gitu kan. rata-rata bawah ya. Di bawah itu tetap. Ya memang kebanyakan masyarakat itu memang di bawah. Ada juga ya yang di atas tapi kita harus bisa memberikan gitu kan motivasi untuk dia membangkitkan gitu kan dari masyarakat yang tidak mampu menjadi yang mampu lah itu setidaknya seperti itulah. Tapi sebenarnya program PKA itu efektif sih. Efektif juga sih. Efektif ya. Ada progresnya gitu, ada seperti itu ada. Jadi pertemuan tiap bulan yang ada diadakan itu pertama kita akan membahas ada materi-materinya, ada silabusnya, itu kan seperti itu. Kalau jadi guru nggak sembarang ngasih bantuan berarti ya? Nggak sembarangan gitu. Jadi ada materi tentang pengasuhan anak, bagaimana orang tua itu kan mengasuh anaknya, bagaimana orang tua mendidik anaknya, itu ada juga itu. Jadi bukan semata-mata kasih bantuan pas kontrak aja enggak ya? Itu tapi kan harus ada pendampingan itu. Benar. Itu jadi biar masyarakat itu paham masalah kesehatannya ada, masalah pendidikannya ada gitu kan. Itu materi-materinya seperti itu gitu. Kita juga para pendamping dilatih juga untuk melakukan materi itu sendiri gitu kan, memahami atau menguasai materi itu. Jadi di situ kita bukan untuk mengajari tapi kita sharing. Gitu, seperti itu. Soalnya kan kebanyakan ibu-ibu udah yang punya anaknya 2, 3 gitu kan. Nah, saya juga di situ bisa belajar bagaimana cara mengasuhnya antara teori dengan di lapangan seperti itu. Gitu. Kebanyakan kan kalau ibu-ibu suka nyubit, suka mukul, nyarekan lah bahasa nama lamun bahasa ya nama gitu. Intina tidak boleh lah, harus dikurangi sedikit gitu kan. Seperti itu. Budak yang balon sampai ke cerik aya kan di seret itu tidak boleh gitu. Jadi kita harus memberikan pembelajaran seperti itu biar kemudian hari si anak tersebut tidak akan dirasakan sekarang tapi beberapa tahun yang akan datang itu akan dirasakan gitu. Tapi bentuk bantuan dari PKA itu apa sih? Itu kalau dulu itu berupa uang per 3 bulan sekali. Nah kalau sekarang itu ada tambahan itu kalau dulu itu BPNT itu bantuan non tunai. Yang sekarang dipakai buat yang COVID itu? Ya itu udah lama dari 2009 kalau nggak salah 2019 itu ada bantuan sembako itu. Nah sampai sekarang gitu kan. Terus sekarang kegiatan PKH apa nih pas lagi COVID nih, lagi masa-masa COVID ini? Kegiatan PKH kalau kerja kalau yang ada ini kan diinstruksikan di rumah untuk data-data kita di rumah. Tapi kalau ada yang mendadak kita harus ke lapangan juga kan seperti itu. Terus kemarin juga PKH mengadakan peduli umat untuk membantu masyarakat gitu kan yang tidak kena PKH yang tidak kena sembako yang tidak dapat gitu ya. Kita para pendamping gitu kan mengadakan menyumbang gitu kan. Kita dari mana sumbernya? Itu dari para pendamping. Itu yang menggagas itu Pak Haji Andi ya.
itu Pak Haji Jadi Andi patungan menggagas- gitu ya patungan inti memang gitulah, patungan ya ada yang berapa lah gitu kan, terus ada donatur dari mana mungkin itu seperti itu. Alhamdulillah kemarin itu nyampe 1056 Penerima. sembako. Oh, sembako. Sembakonya disebar dari tiap kecamatan gitu kan. Terus masker 2000, takjil 1000 gitu. Jadi alhamdulillah lah itu. Alhamdulillah Pak Haji juga, Pak Haji Andi itu yang menggagas seperti itu. Hebat lah Pak Haji. Di hashtag hebat Pak Haji Andi dan Hebat Pak Haji. Nah, seperti gitu lah. itulah berbicara soal PKH banyak lah ragamnya ya, program-programnya yang berkaitan tentang pembangunan SDM juga, SDM juga. pembangunan ekonominya juga. Ya. Tapi untuk usahanya ada itu, Kalau untuk usaha, penggiringan masyarakat ke untuk usaha ada itu. Kita dari pendamping memotivasi dengan hal-hal atau karakter si ibu ini. Contohnya punya hobinya apa atau keahliannya atau kreativitasnya apa, gitu kan. Contoh di 2019 kalau nggak salah kita mengadakan gebiar PKH, gitu. Gebiar PKH. Jadi di situ potensi-potensi yang mendapatkan bantuan PKH itu banyak sekali, gitu kan. Dari khususnya untuk Kuningan itu bisa ada yang bikin kerajinan tangan, dari makanannya ada, terus dari apa itu intinya makanan lah, kebutuhan pokok itu ada. itu diarahkan oleh PKH. Iya, yang diarahkan ada, yang udah berjalan ada, gitu kan, sedikit gitu. Semacam daerah-daerah kidulnya Selajambe, Cilebak, Subang itu kan, itu kebanyakan kan ada yang selai Gula gula aren, terus ada yang nanti kiripik anu kembang dan saroja, ragining. raginang ada itu kan. Jadi sambil berjalan, sambil pendamping juga menawarkan kepada masyarakat atau ke warung-warung sambil berjalan ya, kita menawarkan produksi produk yang dihasilkan oleh KPM itu, keluarga penerima manfaat itu, ya kita sambil berjalan kita pasarkan gitu. Tapi sulit ya untuk masyarakatnya mungkin ya, untuk daerah sana tuh ya. Ya, Itulah PR lah buat pemerintah daerah, sahabati PMI harus menciptakan ide, gagasan, itu kan, itu gimana caranya agar transportasi atau apa namanya ya, mengurangi biaya produksi lah minimal itu untuk di daerah Kuningan Selatan. Baik, itulah sekitar pembahasan soal PKH. Nah, saya dengar kemarin kan saya sempat diskusi sama Obay sama Gonjes juga udah di sini kemarin tuh. Beberapa kali sempat dinotis kepengurusan Abulu pada sesi 1 jam bersama Agonjes dan Obay. Ternyata Abulu itu salah satu ketua yang disupport pisan lah gitu. Obay jeung Agonjes teh. Katanya gitu. Selalu disupport gitu. Nah, yang paling menyedihkan perjuangannya pada waktu Abulu katanya. Kata Agonjes dan Obay. Perjuangan perihna teh karasa gitu. Sebetulnya apa yang terjadi dulu itu sampai dinotis sama Agonjes sama Obay? Kalau perjuangan dulu sama sekarang memang beda kan. Rintisan mungkin dari ketua umum yang dulu mungkin Pak Mu berjalan terus mungkin tidur atau apalah gitu kan, sampai memunculkan kembali senior kita gitu, Agi, terus Pak Agus Mulya, Mama Sodikin, Deden, terus Nanang dan yang lain, almarhum juga Yoni itu kan. Itu juga ya, saya berterima kasih sekali gitu kan. Kalau tidak ada dia,
kita juga bakalan ada di sini dalam BKW itu sama itu lah. Jadi ada setiap kepengurusan di PMI dengan masalah yang berbeda. Masalah yang berbeda lah itu kan. Kalau saya itu dulu pertama jadi kaderisasi itu kan kaderisasi mungkin di situ pas zaman saya sama Agit jadi ketua, saya kaderisasi terus mencari kader-kader. Dulu masuk di bagian kaderisasi. Ya, kaderisasi. Jadi bukan semata-mata kita mencari kader, cara pendekatan kita juga kan beda waktu dulu gitu kan. Kalau sekarang kan lumayan enak. Iya betul. Gitu kan, kader udah banyak, tinggal kita nyupport kader-kadernya itu. Kita punya bangun strategi seperti apa untuk mencari kader. Tapi jangan jadi kader, kebanyakan saya jadi kader. Jadi kader. Dulu kaderisasi saya itu pertama mencari kader itu susah. Iya. Kita bukan menawarkan, ayo kita masuk PMI, kita masuk PMI. Enggak seperti itu. Gitu. Tapi kita individunya dulu lah gitu. Kita dekati individunya dulu, kita kita ajak ke base camp kita ngobrol, kita tidak ngomong masalah PMI, enggak gitu, tapi kita ngomong individu tentang masalah perkuliahan atau apa segala macam. Nah, di situ lambat laun kita obrolin PMI, gitu kan, masalah PMI, masalah masyarakat, di masyarakat seperti apa, sosial, politik segala macamnya lah kan gitu, sedikit kita gitu kan. Waktu zaman saya itu ada yang disebut namanya kader, ya memang itu kader itu dari situ gitu kan, dari individu pribadi kita itu rekrutnya dari individu gitu. Bukan ayo kita masuk PMI gitu. Nggak bisa seperti kalau sekarang kan, kalau PMI udah besar kan semua juga kan nggak bakalan ayo masuk PMI, tapi dia udah tahu oh PMI ya, benar, gitu benar, kan. Benar. Kalau dulu mah kita kalau menawarkan langsung PMI ya nggak bakalan gitu kan. Itu dia juga akan melihat bagaimana gitu kan karakter kita sendiri di kampus atau di PMI-nya itu sendiri, itu akan mempengaruhi gitu kan. Itu di saya itu pas waktu zaman saya itu kalau kader ya ada rekrutan kita, tapi ada juga yang simpatisan lah, kalau namanya simpatisan gitu. Dia tidak mau masuk kader PMI, tapi dia mau mensupport PMI. Dia kalau ada kegiatan apa-apa dia ikut di PMI. Dia belum pernah mau PABA, PKD, PKI belum pernah gitu. Tapi dia kalau ada kegiatan PMI dia ikut. Seperti itu. Gitu. Contohnya ya, banyak lah gitu kan, teman-teman di kampus seperti itu kan. Ada yang dari PA, dari biologi juga itu ada simpatisan itu. Jadi instruksi ayo kita ngumpul bareng gitu kan. Kalau ada permasalahan pemerintahan kita ngumpul bareng, kita diskusi bareng gitu. Walaupun dia bukan PMI tapi simpatisan PMI lah gitu kan, yang senang dengan PMI. Mungkin dia juga melihat karakter orang-orang di PMI, kader-kader PMI-nya seperti itu kan. Jadi seperti itulah. Jadi kita juga zaman sekarang juga kita harus mempunyai pertama kader, kedua simpatisan juga harus ada ya. Itu. Soalnya ini dibutuhkan. Untuk pertama itu kan untuk diskusi itu perlu. Walaupun dia simpati tapi ininya juga banyak lah gitu kan. Ininya juga bagus gitu kan. Enggak semata-mata kita rekrut orang-orang di kader-kader PMI kadang-kadang gitu, tapi kan ada muncul lah itu ide yang tidak dipikirkan oleh sahabat-sahabatnya seperti itu kan. Itu perlu gitu kan. Kalau kita ya mau aksi atau mau apalah, kita kan membutuhkan masa juga. Benar. Itu simpatisan juga itu perlu itu. Kalau kadar kita cuma 100 di jalan
mendobrak kan susah juga. Iya. Tapi kalau punya simpatisan, kita bisa ajak gitu. Ini permasalahannya ini. Siapa? Kalau sepemahaman pasti kita gitu. Nah, seperti itu. Jadi sahabat-sahabati untuk sekarang cobalah gitu kan untuk membuat simpatisan dengan caranya. Mangga strateginya seperti apa? Dan saya mah dulu strateginya pertama untuk individu. Pendekatan individual. Seperti itu. Perjuangannya ya? Iya. Ngeri. Bilangnya juga 100 kader tadi, berarti kepengurusannya ada banyak kader. Kalau kader memang dulu itu rintisannya sedikit gitu. Tapi simpatisannya kalau dihitung simpatisan teman-teman, biasanya teman-teman simpatisan itu banyak lah, sampai 30 orang juga ada gitu. Sampai sekarang masih kontekan itu ada. Jadi dia tidak memandang, pertama memandang saya sendiri, terus PMI itu bersih lah gitu kan. Kalau dulu gitu kan gitu. Waktu Abul jadi kepengurusan itu di Uniku udah banyak itu organisasi ekstra. Pas waktu saya masuk di PMI itu pertama itu 2004 kuliah. 2004 kuliah, saya diajak sama kakak saya juga itu pendiri PMI. Itu kan Di Kuningan. Itu Deden, kalau dipanggilnya Oden, kalau sama Bang Agit mah gitu kan. Itu sama sahabat-sahabat yang lain Oden lah gitu kan. Berarti seangkatan sama Pak Agus mungkin ya? Iya, Pak Agus. Ya Agus Mulya, Agit, Nanang, Nurdin, Anurdin, itu semua lah. Itu rintisan kalau nggak salah tahun 2000 kalau nggak salah itu 2000-an itu almarhum pertama itu kan. Almarhum Yoni ya. Itu yang pertama banget. Ya rintisan itu. Kalau Pak Muk itu jauh lah ya itu. 2000. Katanya 93 itu. 93 sampai 96 katanya. Nah, itu. Ini kan dimunculkan kembali dengan sesepuh kita Pak Kasio juga. Reaktivasi lah gitu. Mengaktifasi ulang. Seperti itulah. Jadi ini juga sebenarnya sahabat-sahabat ini sangat relate sekali karena cabang sekarang akan membuka dan membuat buku sejarah PMI lokal atau sejarah PMI Kabupaten Kuningan. Ini sangat relate sekali ketika berbicara soal bagaimana terbentuknya sejarah PMI Kuningan. Nah, lanjutlah. Tadi kan banyak bicara soal pola pengkaderan dulu. Bagaimana caranya agar banyak simpatisan. Nah, sebetulnya pola-pola yang dipakai pada waktu itu tuh seperti apa? Secara teknis seperti apa? Karena kan pasti HP kan jarang dulu. HP kan jarang tahun 2000-an itu. Simple sebenarnya. Simple. Yang penting karakter kita itunya seperti apa? Kita pendekatannya. Jadi pas ospek langsung ditempel gitu atau gimana? Enggak. Pertama itu yang simpatisan lah gitu ya. Kader sama simpatisan. Kita teman dulu. Ajak dulu itu teman. Jadi kita ke sekre atau ke base camp itu atau ke pondok itu itunya bukan aja kita ayo kita ke PMI enggak gitu. Tapi kita pertama kan tadi udah bilang pertama kita masalah pekerjaan kampus, tugas-tugas kita yuk bareng kita belajar bareng gitu kan. Tuh. Kedua, pendekatan di kampusnya kita memang terus aktif. Pertama kalau ada kita sering nongkrong di warung juga kan, warung ada 2 warung gitu kan. Tapi bukan bulan puasa kan nongkrongnya. Ada kira bulan puasa. Itu mah tersembunyi lah. Jadi individu aja gitu kan. Pendekatan individu kenal teman-teman yang kita gak bisa ajak ke PMI yaitu simpatisan itu gitu kan. Kan kita di kampus punya teman
Kalau Iya, kita pasti. kalau kita di kampus namun bahasa ieu barang baju budak PMI gitunya susah pencarian kaderna. Iya, bener. Ya udah sebar. Bener. Ulang ngaji teh di jero kampus teh nya. gitu. Erek cewek, erek cowok kenalan. Pernah saya juga cewek hari poe ieu lah bahasa nama gitunya hese lah bahasa nu rada ieu mah itu. Poe ieu ngobrol jeung awewe ieu, poe ieu jeung ngobrol awewe disangana naon cing gitu kan. Playboy. Pernah itu terjadi. Tapi kelihatannya memang playboy sih dari muka-mukanya. Putih kan waktu itu masih muda pasti ganteng. Itu terjadi seperti itu gitu kan. Dikiranya mainin cewek atau apa. Ternyata kan kalau yang udah tahu mah ya itu strategi saya seperti itu. Lakukan seperti apa, ini seperti apa. Banyak lah gitu kan. Sahabat-sahabat yang dulunya itu kalau dibilang suka yang hal-hal negatif banyak gitu kan di kadar-kadar Tetap direkrut. tapi tetap kita rekrut lama kelamaan gitunya. Contohnya lah suka minum gitu kan, jujur gitu kan, suka minum. Teman-teman sahabat-sahabat suka minum gitu, kita rekrut sahabat-sahabat rekrut, tapi lama kelamaan Akan terkikis budaya itu. Contohnya seperti itulah gitu. Kebanyakan kalau kita kan jarang-jarang kalau orang yang suka minum itu kadang-kadang jarang didekati. Iya benar. Gitu. Tapi waktu zaman saya itu saya dekati. Iya. Kita kan Jadi di dunia ini gitunya kenal sama pejabat boleh, sama penjahat boleh, tapi hal-hal yang negatifnya kita hilangkan. Pasti penjahat pasti ada yang positif. Ada Nah, sisi itu positifnya. ambil yang positifnya gitu kan, seperti itu. Dari mulai haram jadah sampai sajadah, Nah, sebenarnya peribahasa mah. Gitu. Seperti itulah gitu Iya, kan, iya. perjalanan di kaderisasi segala macam. Sebenarnya kalau Berarti- berbicara sekarang strategi apa ya Beda-beda lah ya pasti Beda-beda. setiap zaman nggak kalau bisa. kebanyakan kita teori tapi di lapangan paling 20%. Saya itu kebanyakan kalau baca buku punten gitu ya, kalau baca buku paling saya berapa persen lah, itu berapa puluh persen terbalik. Tapi saya kebanyakan main lapangan, praktek Dari Itu. pengalaman. Dari pengalaman itu seperti itulah itu kan. Tapi baca buku juga harus kan gitu. Jangan ditinggalkan juga. Iya itu. Jadi kadang-kadang kalau kita baca buku kalau tidak diimplementasikan ya udah kan gitu. Beku aja dia kudu menurut teori baik kan seperti itu kan. Tapi kan di lapangan beda lagi. Seperti itulah. Berarti waktu kepengurusan Abul itu Mapaba itu ya si Aubay di Mapaba sama Abul sama Bonjes gitu kan. Di Mapaba. Iya. Itu. Di Mapaba oleh saya, terus Obay, kalau nggak salah itu saya, Obay, Gonjes, terus Obay. Itu sebenarnya dulu itu sahabat yang punya komitmen untuk membangun PMI itu, tapi bukan untuk memanfaatkan PMI gitu kan. Beda lagi kan ya. Memang ada yang memanfaatkan PMI. Duka tak? Kalau gitu mah. Itu dalam tanda kutip lah, Iya, memanfaatkan benar, seperti benar. apa kan gitu ya. Iya. Itu mau memanfaatkan seperti apa. Kalau memanfaatkan ilmu yang positif boleh. Itu kan. Iya, benar. Kan bahasa memanfaatkan itu banyak kan intinya Iya, kan benar. gitu. Itu. Jadi sampai beberapa orang itu komitmen bareng gitu kan. Membangun PMI, mulai tidak ada kader jadi ada kader kan gitu. Nah itu mulai ya, alhamdulillah waktu itu bukan di mapping ya gitunya, di strategi ini pas saya jadi ketua umum tahun depan harus ini, tahun selanjutnya harus ini, tapi bukan untuk seperti itu kan. Waktu zamannya yang berbeda, zamannya berbeda itu kan, harus diplot. Saya
Gonjes, Obay gitu. Ini udah diplot tapi memang itu harus seperti itu. Oh itu udah disetting berarti. Dulu itu harus seperti itu, Oh, gitu iya. kan. Dengan komitmen kita bersama untuk membangun PMI gitu kan. Kalau sekarang kan saya juga kan seperti sahabat Zikri Oh, punya kadar 10 orang. iya. Sahabat siapa lagi punya kadar 10 orang. Entah kan kalau pas pemilihan kan bentur kan gitu. Oh, Pasti kadang-kadang ada benturan-benturan kan gitu. pasti ada. Itu kalau dulu berbicara kader untuk memperbanyak kader itu kita bangun strategi seperti itu. Ini harus benar ini kan gitu. Harus ada kalau ini mah kalau tahun ini saya, tahun depan ini, tapi tidak melangkahi itu kan, melangkah itu kan. Ini kader ini udah ini di atas semuanya kan gitu. Namun ini mah kudu antri heula lah gitu kan. Kalau dulu mah gitu kan, dan komitmennya itu untuk membangun PMI, untuk memperbanyak kader PMI. Jadi ya kader, kalau sekarang banyak yang kader seperti itu. Semoga saya tidak termasuk golongan-golongan yang keder sama. Jadi jangan berbicara terserah. Kalau sekarang kan terserah. Kalau kita mah jangan kader itu. Benar. Ya sahabat-sahabat, tadi ada kendala teknis kameranya, jadi sempat terhentikan sebentar. Kita akan lanjut lagi diskusinya atau ngobrol-ngobrol 1 jam bersama mantan Ketua Umum PCPMI Kabupaten Kuningan tahun 2008, sahabat Feby Nurjaman. Tadi terpotong sampai pada saat terpilihnya beliau menjadi Ketua Umum PCPMI Kuningan. Nah, tadi prosesnya itu seperti apa? Proses terpilihnya seperti apa? Karena tadi episode kemarin saya dengar dari Obay itu pada saat terpilihnya menjadi ketua umum, Ablu itu tidak ada di lokasi. Ya, benar. Sebenarnya satu lokasi sih. Cuman beda kamar. Kalau pas Kompersap itu kan di atas. Kalau nggak salah di atas. Itu lokasinya di mana? Di Kompersap. Oh, di NU, di gedung NU. Kebetulan di gedung NU. Nah, saya itu di kamar sendiri gitu kan. Tapi di kamar mandi. Di kamar mandi. Jadi pas waktu pemilihan itu saya memang tidak ada waktu di kamar mandi. Tapi sesudah pemilihan ada yang ketuk-ketuk pintu gitu kan. Kalau nggak salah itu Gonjes gitu kan. Di situ dia ketuk-ketuk, lu ente menang. Saya bingung menang naon kan gitu kan, seperti itu. Jadi disitulah gitu kan, tidak punya perasaan bener tuh sih gitu, bener tuh ketua teh gitu, kumaha sih ketua teh kan gitu, bingung oke kan gitu, seperti itu. Jadi belum terbayangkan, soalnya tidak pernah mencalonkan. Jadi saya tidak mencalonkan, saya pengen jadi ketua umum, enggak. Itu dipilih mungkin sama sahabat-sahabati gitu kan. Mungkin dia percaya sama saya, punya kepercayaan sama saya untuk membangun PMI. Ya itu proses waktu konversapnya ya. Ya. Terus sebetulnya dominan gerakan pada waktu itu seperti apa? Jadi waktu kepengurusannya tuh, kepengurusan, apakah banyak aksinya, apakah banyak kajiannya tuh? Kalau aksi itu pertama kali pas zaman saya itu waktu aksi BBM 2009 berapa BBM itu yang naik pertama lah itu 2008 ya 2008 SBY zaman SBY ya, itu kenaikan BBM itu pertama kali saya turun, itu juga dibantu sama sahabat lupa lagi namanya tapi dipanggil Bang Dai. Oh Bang Dai ya, Bang Dai ya. Bang Dai itu sampai sekarang udah lama belum ketemu sama Bang Dai. Terakhir Bang Dai ke Kuningan itu ngecamp ditemenin sama saya. Oh gitu. Sama Pak Ujan yang nginep di rumah Gonjes. Iya.
pernah. Oh benar, ketemu di itu ya. Di Al-Masri. Cuman sebentar ya. Itu pertama kali itu aksi itu turun ke jalan itu dibantu sama Bang Dai itu. Saya tidak akan lupa perjuangan Bang Dai itu kan. Itu masalah apa namanya tadi teh? Dominan gerakan PMI. Gerakan PMI ya. Kalau kita ada isu-isu apa ya kita terus gitu kan. Tapi sempat aksi berarti ya. Sempat aksi itu. Sampai itu 1 kali 2 kali ya. Lupa lagi saya itu. Itu aksi itu saya juga persiapannya itu malam. Itu hari malam itu ke gedung DPRD sama Pemda. Oh dua tempat itu. Kita di mana dulu tuh? Itu kalau nggak salah kita ke Dewan dulu baru ke Pemda. Jadi itu. Naik apa itu? Itu kita jalan kaki. Dari Sekre ya. ke Dewan terus ke Pemda itu jalan kaki. Luar biasa. Tapi kita dari Sekre itu bukan langsung ke Dewan, tapi kita ke kampus dulu. Itu pertama kali. Saya pakai kolor, teman sahabat-sahabat pakai kolor, Obay, Gonjes, terus yang lainnya lah itu pakai kolor semua. Kita dicat semua, itu pakai cat semua itu. Beneran itu kita bahasa kampung nama uyunan lah, itu kepatungan untuk beli cat segala macam. Urunan. Kita ke kampus dulu, kita garap kampus dulu, kita alhamdulillah. Kita dapat 2 kelas untuk masa aksi itu 2 kelas. Itu Pak Imin kalau nggak salah. Oh, dosen agama. Dosennya ya. Pak Imin Rohimin kalau nggak salah ya. Dosen agama. Itu sampai saya debat sebentar. Alhamdulillah 2 kelas yang diajarnya ikut. Gitu kan seperti itu. Ya, jadi kita ke kampus dulu itu. Belum pernah lah itu di Kuningan atau di kampus itu pemecah rekor itu PMI yang berani gitu kan turun ke kampus dulu seperti itu untuk rekrut massa ya, rekrut massa untuk sambil apa namanya memberikan pemahaman kepada mahasiswa kita sebagai masyarakat gitu kan. Kita sebagai mahasiswa harus peduli dengan masyarakat gitu kan. Itu dengan adanya kenaikan. Tapi pada waktu aksi waktu itu ada yang marah gak senior? Kalau marah ada juga. Itu gimana tuh rasanya tuh? Karena saya juga mumpung saya kan belum aksi nih, rencana saya mau aksi. Nah, gimana respon senior pada waktu itu? Kita nggak usah ini senior lah. Soalnya dikiranya seperti apa gitu kan? Gitu. Jadi mah kan suka ada yang jangan gini-gini. Nah, nggak ada. Tapi kalau itu mah pasti ada di setiap setiap kabupaten pasti ada gitu. Gitu kan. Ya udah, saya mah malam-malam HP dimatiin. Kalau kita hajar satu orang, bukan hajar gitunya. Kalau kita aksinya ke Dewan, ke Pemda enggak, ya udah kita hajar dua-duanya gitu kan. Maksud dihajar itu kita datangi dua-duanya gitu kan. Udah, kalau kita datangi satu cuma kan gitu. Aspirasinya nggak rumah nyampe. Rakyat sama rumah ini kan Pemda kan juga kan gitu. Kita ya, semua kita ya seperti itulah gitu kan. Jadi kalau sebenarnya ini kalau zaman saya itu saya lurus gitu kan. Nggak matiin aja handphonenya. Kalau pakai berjalan lurus saya udah gitu kan. Yang ini gini. Yang penting mah bahasana balen saya mah gitu kan. Nu senior gitu senior, nu tukang senior. Jadi senior KB, senior saya KB gitu Pak. Tidak ada apa namanya ini bukan senior, ini senior nah, gitu. Semua yang di Kuningan di atas saya semuanya senior saya tidak itu saya. Jadi tidak memilih salah satu senior gitu kan. Seperti itu. Jadi saya pengen pada kader-kader ini itu kan semua senior harus didatangi, harus disilaturahmikan. Betul. Tidak ada yang membeda-bedakan ini senior ini harus sama gitu. Betul. Penting gitu kan. Biar kita di PMI berjalan dengan
enak lah ya. Seperti itulah gitu kan. Jangan ini gini nih ya, udah sama semua gitu kan. Mau dibantulah, difasilitasi sama senior ini Ya. pada senior yang belum tersambangi oleh saya. Nah, menjelang akhir 1 jam ngobrol bersama mantum-mantum, kita pelemasan dulu. Abulu ini kan terkenal dengan jiwa wirausaha di kalangan kader-kader PMI, kalangan senior-senior ini paling terkenal dengan usahanya gitu. Apapun dagangannya dia jual lah gitu. Apapun barangnya bisa jadi duit, katanya sih kayak gitu. Saya itu pertama sebelum waktu kuliah Iya, waktu kuliah. kuliah itu sama Andri, sahabat Andri Ending, bukan Andri yang sekarang di media, bukan. Andri Ending itu di Bayuning. Nah, Ternyata banyak juga ya senior yang di Bayuning belum terdengar. pertama itu kita kalau pengen jalan-jalan kita suka jualan dulu. Kadang kita ngampar di depan. Jadi waktu pengurusan juga jualan? Pernah. Oh. Itu. Aduh, pengen gimana waktu, tapi bukan jadi ketua gitu kan ya. Bukan masih pengurus gitu kan. Saya pernah jualan kartu perdana pertama itu. Dulu kan kartu perdana itu mahal. Iya. Nah, jadi kita sampai masa aktifnya mau habis, kita beli box. Kita jual murah. Dari sananya juga murah kan. Kita jual murah. Kita bisa jalan-jalan sama sahabat Andri, sahabat yang lainnya gitu, sama teman-teman simpatisan juga kan gitu. Seperti itu. Kita jalan-jalan gitu. Nah, kalau udah selesai kuliah, memang saya pertama itu jualan selimut dikreditin. Buku sempat gak? Buku sempet, tafsir sempet itu. Jadi waktu pertama jualan selimut itu adalah, nggak usah disebutin namanya ya gitu kan, takutnya ini, tapi itu pengalaman buat saya itu. Ada yang bilang masa mantan ketua umum jualan selimut itu kan, tapi jawaban saya simple gitu kan. Kalau dia mau memenuhi kebutuhan saya nggak bakalan jualan gitu. Kalau dia tidak mau memenuhi saya jualan. Benar. Gitu kan? Itu Tidak peduli lah sama orang. mantan ketua umum gitu. Nggak ada harus bangga ya mantan. Kehidupan mah oleh kita sendiri yang menjalani kan gitu. Iya, gitu kan. Saya kebanyakan ya jadi kuli lah gitu kan, jadi kuli. Maksud kuli itu kan ya jualan barang apa aja yang bisa dijual ya saya jual. Itu jadi saya kan, Daripada minta-minta ya. daripada minta-minta seperti itu. Gengsi ya enggak. Ya tadi saya bilang kalau orang itu gitu kan ya mau menghidupi saya akan duduk manis gitu. Iya, kan. benar. Bener nggak? Makan dikasih sama dia, uang dikasih mantap gitu kan? Gitu kan? Kalau dianya cuma padu ngomong aja, masa mantan ketua umum gitu kan? Jualan selimut, gitu kan? Itu masing-masing kan gitu. Bener nggak? Kalau kebutuhan kita terpenuhi ya udah saya santai, gitu kan? Ngopi, makan, tidur. Kalau dia pada cuman omong aja, ya udah saya bakalan ini harus ini ya udah jalani aja. Berarti basic wirausaha itu dari kuliah ya, dari kuliah. Memang keluarga saya itu pertama, kedua itu PNS. Ayah saya PNS, ini sudah almarhum. Ibu saya rumah tangga. Jadi dulu juga mau waktu kuliah kita kan nggak pengen jadi guru sebenarnya. Jadi pengen perbengkelan atau apa gitu. Jadi pengen nyari uang sendiri. Jadi alhamdulillah tapi sekarang udah lulus ya kita kuliah dulu sampai ke sekolah-sekolah kita datangi
ada teman sahabat Andri yang suka jualan gordeng, saya ikut. Ada teman yang jualan bikin undangan, saya ikut. Alhamdulillah ilmunya tuh saya dapat gitu kan. Tapi saya tidak akan melupakan jasa dia. Jadi kalau ada apapun, kalau ada ini, ada orderan, kita bareng sama dia. Kalau ada orderan ini undangan, Berarti udah banyak channel ya, channel gorden, channel undangan, apalagi tuh? Ya percetakan lah, Percetakan. terus gorden. Ya kalau sekarang lah, pas zaman pandemik sekarang gitu ya, saya sayuran, jualan sayuran cuma sedikit-sedikit. Sayur Kol, kentang, wortel, alhamdulillah lah. Ya bagi sahabat-sahabat yang mau usaha itu, saya mah gini intinya, ilmu itu kan harus diberikan. Nah, coba di share tuh basic Itu ilmu itu harus diberikan. Kalau mau ilmu percetakan, saya berikan nanti. Dulu juga saya pernah ngomong, sahabat juga kan pernah ya ke rumah malam-malam sampai jam 2 kan gitu, ngobrol kita sharing segala macam. Dulu saya pernah ini, kalau percetakan, kalau ini itu sahabat-sahabat ada yang di basicnya komputer tapi udah bisa ini, coba gitu kan, coba dimanfaatkan itu kan. Skillnya ya. Skillnya. Jadi setelah lulus kuliah atau di PM itu kita nggak pusing memikirkan buat beli rokok, buat beli kopi, buat makan, buat modal mikir, nggak bakalan pusing. Seperti itu. Jadi coba tanamkan dari sekarang. Kalau basicnya keguruan, ada bahasa Inggris, biologi segala macam, coba gitu. Sahabati itu, Kopri coba banyak itunya masyarakat di pedesaan yang cuman ke sekolah, anak sekolah pulang lagi ke rumah udah nggak ada paling pengajian. Coba bikin les. Tapi kan kalau misalkan melihat zaman sekarang, mahasiswa kan banyak gengsi. Sebetulnya untuk menghilangkan gengsi itu gimana? Kalau gengsi itu kebanyakan menengah ke bawah. Gengsi itu Menengah ke bawah. ada juga yang menengah, yang orang bawah tapi gengsinya gede gitu kan, seperti itu ada. Tapi kebanyakan gitu. Kalau sudah masuk kebutuhan, gengsi itu sedikit-sedikit akan hilang. Intinya gitu. Jadi orang menengah ke bawah itu dia pernah merasakan gitu kan, merasakan tidak pernah makan, Iya. makan juga sedikit lah, kalau tidak pernah makan bakalan ya, kan itu. Jadi dia gengsi itu akan hilang sedikit kalau udah menjurus ke kebutuhan. Jadi mungkin karena kebutuhannya terpenuhi sama orang tua, mungkin Iya, zaman tadinya sekarang enak jadi gitu enak. kan. Jadi ya Kalau orangnya orang kaya kan semua minta motor langsung dikasih, minta ini langsung dikasih. Tapi kan kalau dianya di bawah, pernah di bawah, ya, nggak bakal gengsi gitu. Hidup kurang, gitu. Bahasa hidup kurang, mengganggu. Seperti itulah. Dan saya juga pernah tidak punya uang, tidak punya apa, tapi kalau kita sering melangkah, insya Allah rezeki ada. Seperti itulah. Menjelang 1 jam, sebentar lagi kita 1 jam. Pesan terakhir, pesan kritik atau closing statement lah terhadap cabang sekarang, atau apapun ada unek-unek yang belum tersampaikan gitu kepada cabang sekarang itu gimana? Mau punya cabang sekarang masih bagus. Wah, minimal atau pesanan kudu kumaha gitu di cabang lain nanti Pesan gini aja lah, gitunya jangan putuskan silaturahmi kepada siapa-siapa. Setelah itu semua jawabannya
akan kita dapat semua. Jadi silaturahmi ke senior-senior, sebenarnya semua senior, jangan ada yang membeda-bedakan. Itu udah selesai. Itu aja udah. Kalau kritikan itu pesan, kritikan apa sih? Kalau dikritik udah pada gede lah kan gitu. Udah pada gede, udah pada besar, ininya lebih wah lah kan gitu, daripada saya gitu. Baca buku jarang gitu kan. Baca buku jarang gitu. Ada orang-orang lapangan ya lapangan baik gitu. Tapi selama sebulan lebih tapi rada putih oke deui gitu. Karena efek pandemi ya sekarang kayak di rumah aja jadi putih. Paling kepada sahabat-sahabati yang sudah buat senior-senior hapunten pilih anu kasinggung anu naon hapunten pilih ya makan gitu kalau sekadar pribadi non minal aidin wal faizin. Nah betul sebentar lagi kita Idul Fitri gitu pada bukan geng itunya. Kalau geng ini sangat dikiranya apa buat teman-teman yang dekat sama saya itu ayo congariung setelah selesai pandemi. Nah suka komunikasi nggak sih? Ada grupnya nggak sih waktu pengurusan gitu sampai sekarang? Kalau grup ada. Ya paling orang-orang itu paling Mas Suri, Gonjes, Agus, Bang Agit gitu ada. Seperti itu ada. Itu kan ada ya tim ininya tim apa bukan advokasi gitu. Kalau advokasi AOP itu enggak sahabat AOP. Kalau saya mah tim rese ada, tim riwe ada sampai sekarang. Ada yang di Jakarta, yang di mana riwe. Namun seribu hetanya nges gitu kan. Dan saya juga di mantan ketua umum se-Jawa Barat yang dulu menyatukan Jawa Barat. Grupnya juga ada, itu disebut grup ketua Sintai lah. Sintai. Itu semua di Jawa Barat kalau dengar Sintai udah itu kan itu kuat. Tapi kalau misalkan cabang PMI Kuningan sekarang buat satu kegiatan di mana pengen halal bihalal dengan semua pengurus cabang gitu, dari pertama sampai sekarang mau bantu nggak untuk mengumpulkan teman-teman sahabat-sahabat yang tercerai, kurang komunikasi untuk cerai maksudnya lost contact bisa, insya Allah bisa dibantu. Siap. Yang penting jangan ada iming-iming. Iya. Itulah. Siap. Yang penting mah pengurus mengundang semua kader itu silaturahmi kader, semua ngumpulin semua yang dari mana-mana, kumpulin semua, undang semua. Mungkin kalau ada grup di grup, kalau tidak ada nomor kontak kita langsung datang ke rumahnya, kita silaturahmi. Tadi saya bilang silaturahmi yang semua, insya Allah semua datang, insya Allah. Yang penting jangan menanda gitu kan. Kita kan harus banyak kan senior kita yang sibuk. Ada yang kerja di mana. Jadi kalau mendadak 2 hari atau 3 hari, kita rencanakan 1 bulan. Bulan ini kita ngumpul bareng gitu kan. Ngumpul bareng, ngariung, ngaroropi gitu kan, sok di mana tempatnya gitu. Tapi jangan ada unsur-unsur benar. Nah itu politik segala macam kita hilangkan semua. Kita atas nama keluarga besar PMI kita ngumpul seperti itu. Jadi jangan ada bahasa yang gimana dalam tanda kutip, kita ngumpul, kita PMI, satu PMI ya sudah. Kan. Siap. Seperti itu. Tunggu episode selanjutnya bersama mantan ketua umum PMI tahun 2015 enggak untuk next episode itu Aras besok kita tunggu
di sini kita tunggu sahabat Aras. Nah, itu saja mungkin diskusi kali ini 1 jam bersama mantan Ketua Umum PCPMI Kabupaten Kuningan, Feby Nurjaman alias Abulu, yang pada kepengurusan tahun 2008 ya, 2008. Sedikit. Apa tuh? Kalau kemarin kayak yang gaya-gaya pakai di kursinya hilangin. Lebih enak seperti ini. Siap. Hilangin. Dihilangkan kursinya, siap. Lebih enak ini kan gitu. Tidak mencirikan ya Ustaz Iya, apanya ya. Iya. Tadinya saya juga mau pakai celana pendek tapi kayak gimana lah gitu kan. Udahlah panjang aja lah gitu kan. Kita seadanya, PMI seadanya lah. Itu seperti itu. Baik, salam pergerakan. Iya. Tangan terkepal, maju ke muka. Lawan. Jangan lupa sahabat-sahabat untuk share videonya, like dan subscribe. Bye bye. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.